Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujiba tabsyiri biha wa tukum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Semalam Allah telah mematikan kita dan mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita, dan tidak ada yang tahu tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anil ruh, bahwasanya di saat manusia ditanyakan tentang ruh, tidak ada yang tahu di mana posisinya, bagaimana keadaannya, illa qalila wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kecuali ilmu tentang ruh itu sangatlah sedikit yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu bagaimana membayangkan keadaan dunia ini yang akan sangat gelap kalau seandainya tidak ada baginda Rasulullah SAW. Maka di subuh yang berbahagia ini kita tahu harus melakukan aktivitas apa saja yang harus kita lakukan, dikarenakan adanya petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Ada di antara kita yang memang sudah bersiap-siap, sudah mandi di saat mereka bangun tahajud. Ada di antara kita yang masih tertidur lelap di atas kasurnya, dikarenakan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar nanti kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah. Semua kita akan mencari beliau di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan. Maka dengan memperbanyak selawat tersebut kita akan ditandai oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umatnya, akan diberikan syafaat dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas surat Al-A'la, di mana pertemuan sebelumnya kita telah menyempurnakan tafsir surat At-Tariq. Surat Al-A'la ini merupakan surat yang disebutkan di dalam beberapa hadis dengan namanya, yaitu adalah Sabbihisma Rabbikal A'la. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah berkata, qala Mu'az fa sallil 'isha akhir fa tawwalat fa syakkahu ba'du min shalla khalfahu. Suatu hari Mu'az bin Jabal setelah beliau salat Isya dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, lalu beliau pulang ke kampungnya. Dikarenakan apa? Di kampungnya itu tidak ada imam kecuali Mu'az. Sewaktu beliau pulang ke desanya, Mu'az mengimami salat Isya, dan Mu'az membaca ayat yang sangat panjang, sehingga apa? Jamaahnya semua
jamaahnya itu mengadu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, Mu'az membaca ayat pada salat Isya itu panjang sekali. Maka pada saat itu faqala Nabi SAW, afatannan anta ya Mu'az, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'az? Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wa duha. Di mana posisi kamu wahai Mu'az? Kenapa kamu tidak membaca sabbih isma rabbikal a'la ataupun wa duha? Lihatlah bagaimana Rasul sangat fleksibel. Rasul sangat fleksibel dalam menghadapi umatnya. Di Masjid Nabawi itu bacaan Isya itu 100 ayat. Di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena di belakangnya itu adalah semua sahabat-sahabat terbaik. Maka Rasulullah SAW memanjangkan bacaannya. Itu di kondisi salat di Masjid Nabawi. Pada saat Mu'az ingin menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah. Begitu dia pulang ke desanya, dia menjadi imam kembali. Maka apa yang dilakukan oleh Mu'az dipanjangkannya juga. Ternyata ini tidak sesuai dengan kondisi keimanan penduduk desa Mu'az. Maka mereka memprotes kepada Rasulullah SAW, dan sehingga Rasul mengingatkan Mu'az, aina kunta ya Mu'az an sabbih isma rabbikal a'la wa duha. Kenapa kamu enggak baca sabbih isma rabbikal a'la dengan wa duha wahai Mu'az? Jangan engkau buat fitnah. Sama juga mungkin kalau di masjid agung, ya kan, salatnya panjang-panjang. Tapi kalau masjid fitrah Korek boleh pendek-pendek. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan, tidak boleh saklek. Jangan di sini kita baca sampai dengan 200 ayat, nanti nggak ada lagi yang mau datang ke tempat kita. Kenapa? Karena kita hanya berpatok kepada Rasul salat Isyanya panjang-panjang. Tidak. Boleh juga dibaca surat Wadduha. Kendati Wadduha itu paling sering dibaca oleh Rasulullah SAW waktu duha. Bukan berarti tidak boleh seorang imam membaca Wadduha di waktu Isya. Ini dalil yang pertama, bahwasanya nama surat tersebut bukan Al-A'la. Dari sebagian hadis, surat tersebut bernama Sabbihisma Rabbikal A'la. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dan begitu juga di dalam Sahih Bukhari sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib, ya. Diriwayatkan di dalam Sunan Tirmizi An-Nu'man ibn Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fil 'aid wa yawm al-jum'ah sabbih isma rabbikal a'la. Ini masih menunjukkan bahwasanya surat ini masih bernama surat sabbih isma rabbikal a'la. Kalau di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu boleh dibaca pada saat Isya. Sedangkan di dalam Sunan Tirmizi itu dibacakan surat tersebut hari Jumat. Maka kita setiap hari Jumat mendengarkan imam membacakan surat ini di rakaat pertama. Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Ini dalilnya. Mana dalilnya hari Jumat membacakan Sabbih Isma Rabbikal A'la? Sahih dari diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan Ibunda Aisyah menamakan surat ini dengan surat Sabbih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, kana Nabi yaqra fil witir fi raka'atil ula as-sabbih. Ini dalil yang ketiga bahwasanya apa yang harus kita bacakan pada saat kita salat witir. Nah, diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW membaca di syuf'a. Kalau kita mengambil witirnya itu 2-1, 2 rakaat yang pertama itu dinamakan dengan salatul syuf'a. Wasyaf'i wal watr, itu dalilnya. 2 di rakaat pertama kita membacakan Sabbihisma Rabbikal A'la. Di rakaat kedua kita membacakan Qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan di witir, di rakaat yang sendiri itu kita membacakan dengan Qul huwallahu ahad. Atau kita salat 3 rakaat sekali salam. Sama juga bacaannya, rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat ketiga adalah Qul huwallahu ahad. Ini
hadis yang menunjukkan bahwasanya kapan saja dibaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la ataupun surat Al-A'la. Boleh salat Isya, setelah itu salat Jumat dan salat Aid, dan yang ketiga menurut hadis Ibunda Aisyah yaitu salat witir di rakaat yang pertama. Dan surat Sabbih ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Baydawi dan Syekh Ibnu Katsir. Mereka menamakan Sabbihisma Rabbikal A'la ini atau surat Al-A'la ini dengan surat Sabbih. Dan surat ini diturunkan di Mekah ya. Inilah hebatnya Rasulullah SAW, bahwasanya perintah untuk memuji Allah, mengagungkan Allah itu fasenya itu selama 13 tahun. Proses edukasi tentang ketauhidan itu dibekali oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada sahabat itu di fase Mekah. Rata-rata semuanya tentang ketauhidan itu semuanya turun di Mekah. Jarang tentang di Mekah itu diturunkan tentang ibadah. Kenapa? Karena identik dengan ibadah, surat-surat itu akan diturunkan di Madinah. Dari mana kita mengetahui bahwasanya an Ibnu Umar Ibnu Abbas annahu qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla ya. Nazala fi salatil Aid wa sadaqatil fitr ay fahuma madinatan. Bahwasanya ayat yang barusan kita baca itu merupakan turunnya di Madinah. Fatakuna surah ba'daha makkiyah wa ba'daha madaniyah. Sebagian surat Al-A'la ini dia adalah Makkah dan sebagian yang lain itu adalah madaniyah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memasuki kepada ayat, mungkin satu ayat saja pada subuh yang berbahagia ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Al-iftitah bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yusabbiha ismuhu rabbih bil qawl wa yu'dhanu bi annahu sayulqa ilayhi aqibatu bisyarati wa khairan lahu. Wadhalika qawluhu sanuqri'uka fala tansa, suratul Al-A'la. Al-ayah kama sayati fa fihi baraghatul istihlal. Di mana Allah di sini membuka surat tersebut yaitu untuk dan memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu yusabbihu ismi rabbih bil qaul. Bahwasanya menyebut perintah untuk menyebut nama Tuhan dengan namanya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Ashur di sini membedai antara perintah menyebut dengan nama, menyebut dengan zat. Maka pada saat kita menyebut Allah itu ada dengan nama, sebagaimana di dalam surat ini Sabbihismi Rabbikal A'la. Ini adalah menyebut perintah untuk mensucikan Allah dengan nama. Adapun di dalam ayat yang lain beliau menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk mensucikannya dengan zatnya. Dari mana kita ketahui? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Itu merupakan perintah dari Allah untuk menyebutkan dan mensucikan Allah dengan zatnya. Misalnya pada subuh yang berbahagia ini kita menyebutkan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah tasbih nama. Kenapa kita menyebutkan nama-nama Allah? Ini yang membedakan antara tasbih nama dengan tasbih li zatihi. Mensucikan Allah dikarenakan zatnya. Bagaimana? Duduk kita di ruangan ini sambil mendengarkan mau'izah seperti ini dan kita mengagungkan Allah. Bagaimana kita mengagungkan Allah? Bagaimana kita mensucikan Allah? Tidak mungkin sambil merenungi ya, sambil berzikir dalam hati kita merenungi. Tidak mungkin
begitu indah saya bisa bernafas di subuh ini. Ini dikarenakan kuasa Allah yang Allah berikan kepada saya. Matahari belum terbit, sehingga apa, masih banyak saudara-saudara kita yang masih tertidur, lelah beristirahat di atas kasurnya. Ini dikarenakan Allah menciptakan siang dan malam. Ini adalah tasbih, mensucikan Allah dari segala kekurangan tentang zatnya. Beda sama tasbih menyebutkan dan mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan namanya. Ini kedua hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama sekali adalah pada saat kita mensucikan Allah. Sabbaha itu adalah perintah untuk kita untuk mensucikan Allah dengan namanya Allah. Ya, seperti yang kita ungkapkan tadi. Baik kita berzikir la ilaha illallah, baik kita berzikir dengan subhanallah ataupun Allah Allah. Kesemuanya itu punya dalil cara berzikir. Ya, kesemua itu diajarkan oleh para ulama bagaimana cara berzikir. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wa amma tafkirul 'abd fi 'azamatillahi ta'ala wa turidu bihi tanzih fi zihnihi, dan adapun zikir secara mengagungkan, mentasbihkan Allah dikarenakan keagungannya, wa turidu tanzibihi fi dhihnihi, dan dia ingin mensucikan Allah itu dalam pikirannya. Tidak mungkin Allah itu mempunyai anak, pasti nanti akan ribut urusannya. Tidak mungkin Allah itu punya keluarga, nanti urusannya itu banyak intervensi. Ada intervensi dari istri, ada intervensi dari ponakan, ada intervensi dari saudara-saudara. Inilah yang dinamakan dengan fahuwa tasbih li zatillahi wa musamma ismihi wa la yusamma tasbihil ismillah li'anna dhalika la yajri ala lafzi min al-asma'illahi ta'ala. Fahadha tasbih zatillahi wa laysa tasbihan li asma'ihi. Sehingga Imam Ibnu Ashur membedakan antara tasbih dengan nama dengan tasbih dengan zatnya. Wahada malabut tafriq baina ta'lil lafz tasbih bi lafz ismillah nahu sabbih isma rabbikal a'la. Inilah yang membedakan bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya ini adalah tasbih dengan nama, yaitu dengan firman Allah sabbih isma rabbikal a'la. Wa yubayinu ta'liqihi biduni ismillah. Adapun yang membedakan kita bagaimana tasbih, misalnya kita menemukan ayat-ayat bagaimana yang diperintahkan dengan tasbih li zatihi, tasbih itu dengan keagungan Allah, dengan zatnya, yaitu firman Allah wa minal laili fasjud lahu wasabbihu wa minal laili fasjud lahu wasabbihu. Dan pada saat kita ketemu dengan malam, pada saat kita memasuki malam, fasjud lahu. Apa makna fasjud lahu? Salatlah kamu malam hari, wasabbihu, dan kita merenungi, bertafakur di malam hari. Ini yang perlu kita. Pada saat orang semua tertidur, tidak ada yang terbangun, maka kita merenungi bagaimana kuasa Allah. Allah mematikan sekian juta orang dan akan mengembalikan ruhnya di pagi hari. Ini yang kita renungi dan kita agungkan. Tidak mungkin kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhannya Allah bisa kehidupan seperti ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Fa'idha qulna Allahu ahad, dalam surat Al-Ikhlas, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus, kesemuanya itu adalah tasbih bil asma, ya, tasbih li asma. Wa idza nafiyan ilahiyah anil asnam, dikarenakan itu merupakan menafikan ketuhanannya, itu adalah ketuhanan berhala. Wa fi qawlihi innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban law ijtama'u lahu wa kana dzalika tasbihan li zatillah la li ismihi. Bahwasanya pada saat tidak mungkin, ya, ada Tuhan yang bisa menciptakan satu lalat pun. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan satu lalat pun. Bahkan hari ini kecanggihan teknologi apapun
itu tidak akan pernah mempunyai rasa cinta seperti rasa kasih sayang yang dimiliki oleh manusia. Ada robot. Saya pada saat di London, saya di Inggris, mereka itu sudah sangat-sangat canggih kehidupan rumah tangganya. Bagaimana tidak? Semua peralatan rumah tangga itu dikontrol dengan robot, mencuci dengan robot, semuanya, menghidupkan televisi dengan robot. Dia hanya berinteraksi seperti itu. Misal dia bilang sama robotnya, hidupkan mesin cuci 1 jam. Itu semua dikerjakan oleh robot. Kenapa? Dia bisa mendeteksi voice. Tapi sayangnya begitu internet mati, robot itu nggak jalan. Itu yang membedakan antara bahwasanya seperti yang dikatakan dalam ayat ini, tidak akan pernah ada kesempurnaan, tidak akan pernah ada ciptaan sebagaimana ciptaan Allah. Kendati mereka itu ingin menciptakan lalat saja tidak akan pernah bisa diciptakan. Canggih, hebat. Kenapa tidak? Lampu itu mati lampunya. Seakan-akan seperti mereka yang punyanya, seperti mereka yang punya nyawanya. Misalnya dia katakan sama anaknya lagi main game, lagi nonton, langsung dia sampaikan kepadanya, turn off internet, turn off YouTube, Siri, turn off YouTube. Mati langsung. Syaratnya apa? Syaratnya harus ada koneksi. Maka sama seperti hari ini, kehidupan kita dalam kehidupan yang modern ini, kita harus terkonek dengan Allah. Frekuensi kita harus sama dengan Allah. Agar apa? Agar semua ungkapan kita, agar semua untayan kita di bumi ini tersambung ke langit. Kalau tidak akan pernah ada yang bisa menolong kita. Nah, di sini Imam Ibnu Asyur menjelaskan, fasalli li rabbika fasabbih sabbih isma rabbikal a'la. Rabbikal a'la. Imam Ibnu Asyur menjelaskan bahwasanya dengan hal yang sangat menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rabbikal a'la merupakan sifatul a'la wa ma ba'daha min as-salati dallatun ala tasrifatin qudratihim fa huwa mustahlakun litanzihi li sifati zatihi wa li sifati in'amihi 'ala an-nasi bi khalqihim fi ahsani taqwim wa hidayatihim wa razaqahum rizqan wa an'amahum lil iman ila mawjibul amri yusabbihu. Ini merupakan bagaimana Allah menjelaskan tentang kondisi dan posisinya yang maha tinggi. Posisi Allah itu adalah posisi yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Posisi Allah itu adalah posisi yang menghidupkan kita, memberikan kepada kita keturunan kita, memberikan kepada kita segala sesuatu. Posisi yang di atas. Bayangkan hari ini pada saat kita diperintahkan oleh atasan kita, kita begitu patuh. Tapi pada saat diperintahkan oleh Allah, kenapa kita tidak mau? Hari ini kalau misalnya bapak-bapak disuruh oleh komandannya, pasti kita sangat patuh. Hari ini kita dalam kehidupan kita dipanggil oleh Allah dalam satu hari itu adalah 5 kali. Bayangkan kalau seandainya kita dipanggil oleh komandan 5 kali satu hari dan kita tidak mau datang, kira-kira mau nggak pimpinan kita itu mau mengopen kita? Ini adalah sebuah ungkapan pada saat Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki. Kenapa? Karena posisi Allah itu adalah sifat yang agung, sifat yang tinggi. Kenapa kita tidak mau mendermakan harta kita? Saya teringat salah satu ungkapan dari Bapak dan Ramil yang ada di bawah Kodim Aceh Utara. Ustaz, pada saat kami diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, ada satu hal yang saya terbayangkan. Dari mana uang saya untuk ngasih anak yatim? Itu ungkapan yang pertama. Selanjutnya apa yang terjadi? Ternyata Allah berikan kemudahan kepada saya. Ada aja rezeki yang saya itu bisa ngasih untuk anak yatim tersebut. Disuruh tambah lagi satu orang lagi, ada lagi tambahannya. Dan yang kemarin, ini cerita dari salah satu orang dicerita. Dan kemarin pada saat disuruh buat musalah setiap orang, ini saya yakin sekali bahwasanya pada saat kita ingin membuat yang baik, pasti hal yang sama akan terulang kembali. Dulu pernah diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, ada aja bertambah rezekinya. Begitu juga dalam musalah. Ternyata memang betul.
musalanya itu biasa-biasa saja, bukan musala pun, hanya space yang kosong, tempat yang kosong, dan tidak punya apapun. Diperintahkan kepada bawahannya, ayo kita bangun musala. Paling tidak ada orang yang salat di sini, inilah pahala yang akan mengalir kepada kita. Dan alhamdulillah ada saja bantuan yang datang untuk kebaikan. Ini yang harus kita yakini bahwasanya apa? Pada saat kita berkhidmat memperjuangkan agama Allah, agar apa? Agar di tempat yang kita bangun itu ada orang yang menempelkan dahinya dan berbisik kepada Allah sampai dengan hari akhirat, maka akumulasi semua pahala tersebut akan sampai, akan dapat kita. Ini yang harus kita yakini bersama. Bayangkan kalau seandainya semua jajaran itu melakukan hal-hal seperti ini, maka inilah salah satu bentuk bagaimana kita mensucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Terlebih pada bulan ini adalah bulan yang dinamakan dengan bulan yang penuh dengan keagungan. 10 hari ini adalah 10 hari terbaik di atas muka bumi. Mulai 1 kemarin sampai dengan 10 nanti, itu adalah hari yang terbaik di atas muka bumi. Kalau di dalam Islam itu ada malam terbaik. Malam terbaik itu adalah malam Lailatul Qadar. 10 akhir Ramadan itu merupakan malam terbaik. Dan ini adalah 10 hari terbaik di atas muka bumi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, lakukanlah semua kebaikan yang ada dan bisa dan mampu. Tolong orang, banyak sedekah di siang hari, baca Quran. Ini karena merupakan hari-hari terbaik. Bahkan hari Arafah itu adalah hari yang paling baik di atas muka bumi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada kemudahan bagi kita. Ya, saya yakin sekali ada kemudahan. Kata mempunyai uang 2.500.000, cari kambing sembelih nanti. Kenapa? Karena ini yang paling berharga. Karena ini adalah kendaraan bagi kita nanti di hari akhirat. Oh, kalau seandainya kita sudah terbiasa, lakukan kurban tersebut untuk orang tua kita. Mungkin dulu dia tidak sempat berkurban. Kenapa? Karena dia menyekolahkan kita, menjaga kita, menghidupkan kita. Dia sehingga apa? Tidak mempunyai kesempatan untuk berkurban. Maka hari ini anaknya mempunyai kelebihan, kurbanlah untuk orang tua. Karena ini penting sekali jemaah yang dirahmati Allah. Kasihan, ada di antara orang tua kita itu memang sama sekali tidak maksimal beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia menghidupkan anaknya banyak. Dia tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah. Maka pada saat anaknya mempunyai posisi hari ini kemudahan, lakukanlah, berkorbanlah untuk orang tua. Karena inilah yang dinamakan dengan anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Waktu masih ada di hadapan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak menyiapkan berapalah 2,5 juta tersebut. Allah akan berikan yang lainnya, yakinilah. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan bahwa rezeki itu dari Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kita pontang-panting cari kerja, bekerja di atas muka bumi, tetapi Allah lah yang menjanjikan rezeki tersebut. Allah lah yang mengatur rezeki tersebut. Maka caranya apa? Ketuk pintu langit agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah, sehingga kita semakin banyak bisa berbuat kebaikan, khususnya di 10 hari bulan yang mulia ini. Semoga satu ayat ini bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum